Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah wajib kurikulum pendidikan kewarganegaraan kelas 4 dengan dosen pengampu Bapak Profesor Tan Kamelo SHMS. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan fokus di group discussion yang merupakan bentuk interpretasi dari flyer yang kami bikin dengan judul Bersama Memerangi Konflik Pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya, Fairuz Safira, sebagai moderator. Kemudian ada pemateri 1 yang dibawakan oleh Tom Arnold, pemateri 2 Rujana, pemateri 3 Carla Tanteo, pemateri 4 Rifki Fatoni, pemateri 5 Sasti Nurhaflah, dan pemateri 6 Nadira Najwa Juwita, serta notulen yang akan dibawakan oleh Saka Salsabila dan Agnes Agave. Selanjutnya, untuk pembahasan yang pertama mengenai faktor pemicu dari konflik pendidikan di Indonesia akan dibawakan oleh Tom Arnold dan Rujana. Kepada Tom dan Rujana, kami persilahkan. Baik, bagian yang pertama yaitu faktor pemicu masalah pendidikan, kekerasan seksual, perundungan, disabilitas, dan intoleransi di Indonesia. Yang pertama, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderita psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Yang kedua, perundungan merupakan sebuah fenomena kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah, biasanya dilakukan oleh individu maupun kelompok. Perundungan atau bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang kuat, baik secara fisik maupun mental, kepada orang lain yang lebih lemah. Agresivitas ini dilakukan secara repetitif dan dengan tujuan untuk menyakiti atau melemahkan orang lain. Perundungan atau bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang kuat, baik secara psikis maupun mental, kepada orang lain yang lebih lemah. Agresivitas ini dilakukan secara repetitif dan disengaja dengan tujuan untuk menyakiti atau melemahkan orang lain. Yang ketiga, menurut UNCRPD, disabilitas merupakan hasil interaksi antara keterbatasan fungsi individu, mobilitas penglihatan, pendengaran, dan komunikasi dengan kondisi lingkungan sekitar yang menghambat partisipasi aktif dan efektif dalam masyarakat. Artinya, individu yang memiliki keterbatasan fungsi, impairment, akan menjadi disabilitas ketika berhadapan dengan hambatan lingkungan disabled seperti fasilitas yang tidak aksesibel, tidak tersedianya alat bantu, atau persepsi negatif masyarakat. Yang keempat, toleransi adalah kemampuan seseorang memperlakukan orang lain yang berbeda. Toleransi termasuk sikap positif seperti menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama, ras, bahasa, suku, dan budaya. Intoleransi adalah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi. Intoleransi adalah kebalikan dari semua prinsip yang terdapat dalam toleransi. Ada setidaknya 3 komponen intoleransi. Yang pertama, ketidakmampuan menahan diri, tidak suka kepada orang lain. Yang kedua, sikap mencampuri dan atau menentang sikap atau keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, sengaja mengganggu orang lain. Selanjutnya. Ada beberapa faktor pemicu masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Untuk masalah kekerasan seksual, yang pertama, kurangnya pengawasan dalam pengasuhan baik dari orang tua maupun di lingkungan. Diindikasi menyebabkan banyaknya anak menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual. Yang kedua, adanya ketakutan para korban untuk memberitahu bahwa mereka adalah korban kekerasan seksual. Dan yang ketiga, stigma buruk dari masyarakat kepada korban-korban kekerasan seksual. Ada beberapa faktor pemicu terjadinya perundungan. Yang pertama, kebanyakan pelaku perundungan menganggap para korban jauh lebih lemah dari mereka. Yang kedua, pelaku bullying ini biasanya berasal dari keluarga yang tidak harmonis sehingga para pelaku sering melampiaskan kepada orang-orang yang lebih lemah darinya. Dan yang ketiga, perundungan dapat berkembang pesat dalam lingkungan sekolah yang sering memberikan masukan negatif terhadap siswanya. Misalnya, berupa hukuman yang bersifat tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama. Serta yang keempat, kurangnya pengawasan terhadap para pelaku perundungan atau yang kita sebut dengan bully. Yang ketiga, kita masuki faktor pemicu terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang ada di Indonesia ini.
Yang pertama itu ada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan disabilitas. Dan yang kedua itu banyaknya orang memandang rendah para penyandang disabilitas. Yang keempat itu faktor terjadinya intoleransi di Indonesia. Yang pertama itu ada kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai toleransi. Yang kedua itu menipisnya rasa kebangsaan, kebinekaan, dan rasa nasionalisme seseorang. Serta yang ketiga itu mudahnya seorang individu terbawa arus radikalisme dan termakan isu-isu hoax. Selanjutnya saya kembalikan kepada Virus. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua, mengenai dampak yang timbul apabila konflik tidak teratasi yang akan dibawakan oleh Carla Tanteo, Rifki Fatoni, dan Sasti Nurhaplah. Kepada pemateri, saya persilahkan. Dampak masalah pendidikan, kekerasan seksual, perundungan, disabilitas, dan intoleransi di Indonesia. Masalah pendidikan, kekerasan seksual, perundungan, disabilitas, dan intoleransi di Indonesia pasti menyebabkan berbagai dampak. Adapun dampak-dampak dari masalah pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekerasan seksual. Dampak kepada korban secara fisik, tentunya korban mengalami luka pada bagian tertentu yang dimanfaatkan pelaku sebagai pemuas nafsunya. Sedangkan dari segi psikologis, adanya tekanan atau trauma yang dialami korban berdampak pada penurunan self-esteem atau menurunnya penghargaan diri pada korban karena disebabkan oleh rasa malu yang menjadikan korban sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga korban pun berpeluang untuk mendapatkan tindak diskriminasi dari lingkungannya, ketakutan terhadap kekerasan seksual, serta meningkatnya ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya. Sedangkan dampak sosial yang terjadi di lingkungan antara lain ialah menurunnya produktivitas kerja atau proses belajar, merusak hubungan antara teman, menurunnya kepercayaan diri, semakin mengisolasi diri, dan menurunnya motivasi. Yang kedua, dampak dari perundungan atau bullying. Perundungan dapat menimbulkan dampak luas dan jangka panjang bagi korban. Dampak secara langsung bagi korban perundungan adalah rendahnya rasa percaya diri. Korban perundungan juga bisa sulit percaya pada orang lain, merasakan bullying adalah hal yang lumrah, sampai berakhir justru menyalahkan diri sendiri. Adapun dampak kepada pelaku bullying adalah seseorang yang terbiasa melakukan tindak bullying terhadap orang lain cenderung akan melakukan hal yang sama hingga dewasa. Lebih parahnya, ia dapat melakukan hal kekerasan yang menjadikannya seorang kriminal. Dampak yang dialaminya jika terus-menerus melakukan hal tersebut adalah menyalahgunakan narkotika, sering berkelahi, dan berpotensi menjadi kriminal. Selanjutnya. Yang ketiga adalah disabilitas. Dampak disabilitas di berbagai sektor telah menjadikannya sebuah fenomena yang kompleks. Akses untuk mendapatkan pelayanan publik pun akan terbatas dan akan menghambat partisipasi penyandang disabilitas. Anak dengan disabilitas tidak memperoleh pendidikan layak dan orang dewasa dengan disabilitas tidak mendapat kesempatan bekerja yang sama dengan orang non-disabilitas. Merupakan contoh nyata yang dialami oleh penyandang disabilitas selama ini. Baik, yang keempat, intoleransi. Intoleransi menjadi ancaman terbesar bagi Pancasila. Intoleransi memang ada di tengah masyarakat, yang bila tidak diperlukan dengan baik bisa berujung pada aksi terorisme. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dampak negatif kurangnya pemahaman atas keberagaman ataupun intoleransi adalah memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. Adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Maka dari itu, apabila masalah pendidikan di Indonesia tidak segera teratasi, Indonesia tidak akan mengalami kemajuan karena sumber daya manusianya tidak berkualitas. Adapun jika tidak cepat diatasi, kemungkinan besar akan semakin banyak pelaku kekerasan seksual, perlindungan dan intoleransi Indonesia. Saya kembali kepada Pak Yunus. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai strategi dan upaya dalam mengatasi konflik pendidikan di Indonesia akan dibawakan oleh Nadira Najwa Juta. Pada Nadira, kami persilakan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya itu adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Adapun upaya untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah harus membuat lingkungan pendidikan sebagai ruang yang aman dari berbagai bentuk kejahatan sosial telah diupayakan dan masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah. Jika terjadi suatu masalah pendidikan seperti kekerasan seksual, intoleran, dan perundungan, mereka harus segera melaporkannya. Yang kedua, memberikan wawasan lebih kepada masyarakat Indonesia mengenai toleransi, perundungan atau bullying, dan kekerasan seksual. Dan yang terakhir, berani untuk membuka suara dan bersikap ataupun memberikan sanksi tegas terhadap pelaku sehingga pelaku tidak berani untuk mengulanginya. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibawakan oleh Agnes Agave dan Saka Salsabila kepada notulen, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pertemuan kali ini adalah konflik-konflik pendidikan seperti kekerasan seksual, perundungan, disabilitas, dan intoleransi masih sering kita temukan di Indonesia, yang mana hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif bagi orang-orang yang mengalaminya seperti trauma, berkurangnya rasa percaya diri, serta adanya rasa enggan untuk meneruskan pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agnes Agave. Terima kasih. Untuk mengatasi berbagai konflik tentang pendidikan di Indonesia ini, sudah jelas bahwa kita harus menghindari konflik-konflik yang ada. Pesan besarnya adalah penguatan tata kelola dan manajemen dari sistem pendidikan daerah dapat membantu mempersempit ketidaksetaraan pendidikan. Hal ini juga dapat membantu Indonesia meletakkan dasar untuk memastikan bahwa tidak satupun anak tertinggal pada saat agenda pembangunan baru sedang berlangsung. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri dan notulen. Demikianlah fokus group discussion kami mengenai konflik pendidikan di Indonesia. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.